Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Tiara, bagaimana kabarnya Tiara? Udah semangat hari ini? Semangat. Untuk anak-anak ibu sekalian, udah ibu lihat agenda yang udah dibuatnya. Kemarin kan kita bahas manajemen waktu gitu, dan udah ibu lihat ternyata sudah berkaitan dengan apa yang ibu berikan materinya. Melga, bagaimana Melga? Kemarin ibu lihat jadwal Melga agak sedikit gitu ya. Ada sedikit hektik ya gitu, tapi kelihatannya Melga masih semangat untuk belajar gitu. Nah di sini kita bakalan masuk pada materi narkoba. Nah ini kecanduan narkoba ini nih biasanya dulu tuh banyaknya di kalangan laki-laki kan, sekarang tidak menutup kemungkinan perempuan pun ikut dalam penyalahgunaan narkotika. Nah di sini ibu bakalan memberikan materi tentang narkoba kepada anak-anak sekalian. Nah sebelum itu ibu akan menampilkan sebuah video tentang narkoba. Tolong disimak ya. Nah, sebelum kita menampilkan video, tidak lupa pula kita bakalan absen pada sore hari ini. Tidak mungkin tidak absen. Nah, ibu bakalan mulai absen lagi. Teman-temannya banyak nggak ada lagi ya sekarang ya. Masih banyak yang sakit. Sakit Bu. Sakit. Alvin, ada Alvin? Alvin sakit Bu. Oke, Alvin sakit kemarin Alfa ya, sekarang sakit. Ya Bu. Nah, lalu Nana, hadir Nana? Nana tadi saya jumpa Bu, dia tadi main-main Bu. Main-main dia? Yes. Nanti kalau ibu ketemu Nana atau Hilma ketemu Nana, nanti tolong ya Hilma bilang ibu manggil dia ke atas. Nah, siap Bu. Ya. Oke. Mana dia aja Bu? Tiara. Ada Bu. Iya. Melga. Ada Bu. Nangin. Ada Bu. Hilma. Ada Bu. Bagus. Kalian ini memang murid akhir ya yang di sini semangat terus belajarnya. Nah, kita bakalan lihat video. Ibu mau kali ini anak-anak ibu sekalian nyimak banget videonya. Videonya pendek kok, nggak membosankan juga. Nah, kita bakalan lihat videonya. Selamat menyaksikan. Iya Ibu. Katanya masih ada jutaan kasus penyalahgunaan narkoba di negara kita. Ini yang lebih gila lagi, cuma pecandu narkoba sedunia itu setara 1 Indonesia. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa masih banyak orang yang tergoda dan emang apa rasanya kecanduan narkoba? Oke, sebenarnya narkoba itu memang ada macam-macam. Ada yang bikin kita jadi sampai energi, sampai berasa bisa lari bolak-balik Jakarta. Ada yang bikin jadi ngantuk dan tenang, dan ada juga yang bikin halusinasi. Ya, melihat, mendengar, dan lihat hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Nah, salah satu jenis narkoba yang paling populer adalah sabu-sabu. Narkoba menambah energi yang bikin pengguna yang terasa super senang secara instan. Tapi, apa lagi senikmat itu sampai bisa menjadi kecanduan? Dari hirupan atau suntikan efek sabu langsung terasa. Napas jadi lebih cepat, badan bergerak, dan jantung berdebar-debar kayak lagi jatuh cinta. Kita jadi semangat untuk menunggu dan percaya diri apa aja. Penyebabnya hormon bahagia satu ini yang kita merasa senang, rileks, dan nyaman. Ibarat hadiah buat otak. Hormon ini bisa muncul secara alami dari kegiatan sehari-hari. Tapi satu-satu bikin otak bekerja sama hormon.
Lama-lama hormon bayi ini bakal juga. Masalahnya, terlanjur terbiasa ada di mungkin pikiran. Jika tidak surut dan kembali ke kondisi biasa, kita malah jadi cemas berlebih, sedih, bahkan sampai depresi. Ya, mungkin pakai sabu-sabu itu kayak microposter. Itu nilainya makin keras juga jatuh. Itu menjadi rasa kabar dan juga memuaskan. Kalau merasa menggoda dan konsumsi lagi, otak bakal terbiasa dan jadiin sabu-sabu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Dan inilah yang bikin kecanduan. Mereka-mereka yang juga bisa lepas dari sabu-sabu bisa terlihat lebih positif. Selain itu mereka juga jadi susah fokus, suka menyendiri dan gampang emosi yang kayak kita pasangan dua. Masalahnya makin parah karena otak jadi gak bisa nyetar hormon bahagia sendiri dan bisa perlahan kebal sampai efek samping. Lama-lama jadi butuh lebih banyak dan lebih banyak lagi sampai nyawa jadi tak paham. Kalau gitu, gimana caranya berhenti? Kalau udah kecanduan parah, pasti kegiatan sabu-sabu itu amat sangatlah susah. Awalnya bakal terasa pusing dan kamu berpikir, terus jadi cemas berlebih, depresi, bahkan halusinasi. Tapi susah bukan berarti mustahil. Banyak adanya gangguan dan dukungan gampang. Misalnya kayak pemuda yang sempat ditangkap polisi gara-gara bisa. Dia masuk pusat rehabilitasi, didampingi konseling dan akhirnya bisa berhenti. Di Indonesia, pecandu yang melapor bisa dapat rehabilitasi gratis, tapi pengedar bisa diterima. Kayak bapak yang mengikat bangun pabrik sabu dari dalam penjara. Tapi Filipina pernah punya cara yang lebih pidana. Presidennya waktu itu ngasih izin warganya buat bunuh siapapun yang mencuri. Nah, sudah selesai. Dari tayangan video ini, Ibu bakal menjelaskan materi tentang narkoba. Nah, apa sih itu narkoba? Nah, narkoba ini adalah zat atau obat yang baik, yang bersifat alamiah, sistematis, mampu maupun semi-sistematis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika narkoba adalah zat yang bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Nah, apa sih itu dampak narkoba? Nah, sama-sama anak-anak lihat tadi di videonya, narkoba itu tuh mengganggu kepada kesehatan. Yang pertama itu ada kesehatan otak, kesehatan organ, gangguan mental. Nah, selanjutnya itu adalah sosial, masalah dengan teman, masalah dengan keluarga dan teman. Selanjutnya itu adalah perkembangan otak ya, yang Ibu kasih tahu tadi, merusak perkembangan otak remaja. Nah, di sana itu narkoba itu karena dia itu membuat kita ketergantungan, menjadikan otak itu rusak. Selanjutnya kinerja akademis, menurunkan kemampuan belajar. Nah, anak-anak ibu sekalian, narkoba itu tidak baik sama sekali karena menurunkan kemampuan belajar anak-anak. Karena apa ini? Dia merusak otak kita sendiri. Yang selanjutnya itu hubungan sosial, mengganggu hubungan dengan orang terdekat. Biasanya orang yang setelah kecanduan narkotika itu sikapnya itu tuh lebih agresif. Jadi terus misalnya uang udah nggak ada nih gitu, contoh kasusnya aja gitu, banyak tuh orang-orang yang kecanduan narkoba, dia juga pengangguran gitu, akhirnya nanti mencuri uang ibunya gitu sampai membunuh ibunya gitu. Itu tuh mengganggu hubungan dengan orang terdekat kita sendiri gitu. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari narkoba? Yang pertama tuh hindari lingkungan yang berisiko narkoba. Jangan sampai terbawa-bawa untuk narkoba itu. Kita boleh berteman dengan siapapun,
tetapi pandai-pandai dalam memilah dan memilih. Kita ini bakalan ikut-ikut mereka atau kita punya jalan sendiri dan itu tuh baik dan menurut norma dan agama. Nah, jauhi teman atau tempat yang berhubungan dengan narkoba. Jika ada teman-temannya yang telah terkontaminasi oleh narkoba atau narkotika itu atau apalah itu, tolong jauhi teman-teman tersebut jika anak-anak ibu tidak dapat membatasi diri agar tidak ikut-ikut dengan mereka. Kecuali gitu, kamu memang pengennya berteman aja sama dia, tapi kamu bakalan kayak ikut-ikutan, boleh gitu. Tapi kamu udah nggak bisa gitu memilah-milih itu baik atau enggak gitu. Terus kamu juga itu gitu. Terus kamu mudah ikut-ikutan lingkungan gitu. Mending jauhi teman seperti itu daripada kamu bakalan terjerumus pada penggunaan narkotika. Terus tuh kembangkan hobi. Dengan cara mengembangkan hobi, kita bakalan kita lebih meluangkan waktu kita yang bosan, meluangkan waktu bosan atau meluangkan waktu kita yang banyak itu untuk melakukan hobi kita. Misalnya gitu, Hilma itu hobi menggambar ya gitu. Dia lebih mendedikasikan dirinya untuk melukis, menggambar, untuk mengasah skillnya gitu daripada untuk bergaul dengan teman-teman yang kayak hedonis dan akan berujung pada penggunaan narkoba. Gitu. Sambil itu paham bahaya, pelajari efek buruk narkoba. Makanya itu tadi memberikan tayangan video penyebab kita menggunakan narkoba. Itu tuh bisa membuka pemikiran gitu, bisa membuka kognitif anak-anak ibu sekalian gitu. Apa sih dampaknya kalau kita nanti narkoba gitu? Ya itu dampaknya, otak jadi rusak. Nanti kincir-kincirnya udah nggak jalan. Selanjutnya itu mengatasi tekanan teman. Nah, misalnya nih kita udah berteman dengan teman kita yang udah terkontaminasi narkoba, berani mengatakan tidak. Latih diri untuk menolak tawaran narkoba. Bilang aja, aduh, aku nggak bisa nih. Aku nggak bisa kayak kamu. Bilang aja kayak gitu. Kalau kamu mau begitu, gitu, sedangkan aku masih mau berteman sama kamu, gitu, ya udah kamu aja yang kayak gitu. Kalau aku emang ikut-ikutan. Namun dan yang ibu harap itu anak-anak sekalian itu jauhi teman-teman yang seperti itu. Nanti jangan sampai kita terkena imbasnya. Contohnya saja nanti dia tuh terjebak itu, nanti dia ketangkap polisi. Nanti kalian dibawa-bawa namanya gimana? Lalu penjara mau, enggak kan? Yang saya itu cari dukungan, bicarakan masalah dengan keluarga atau teman yang lainnya. Gitu. Jika dia membawa kamu dalam pergaulannya yang bebas itu, cari dukungan, bicarakan sama keluarga. Atau jika kamu ingin semuanya aman, kamu saja yang menjauhkan diri dari dia. Gitu. Terus ganti aktivitas, pilih kegiatan lain yang lebih positif. Gitu. Cari teman yang lebih positif gitu. Contohnya tadi dia makan, dia tuh hobi menggambar. Mungkin dia bakalan main aja sama Tiara gitu, atau bakalan main sama Nangin gitu. Karena Nangin sama Tiara juga hobi menggambar gitu. Melga juga dia hobi olahraga gitu. Mungkin dia bakalan kemana dengan dia. Gitu. Cari gitu teman dan kegiatan yang positif, yang sama-sama positif. Jangan berteman dengan orang-orang seperti itu. Selanjutnya itu membangun kepercayaan diri anak-anak sendiri. Tingkatkan self-esteem. Nah, self-esteem ini adalah set tujuan dan perbaiki keterampilan. Tentukan tujuan anak-anak sekalian dan asah dari skill. Perbaiki keterampilan yang kita punya. Selanjutnya itu adalah ikuti kegiatan positif. Contohnya tadi itu Nangin mungkin berorganisasi, itu Hilma tadi lebih mendedikasikan waktunya untuk menggambar gitu, Melga olahraga gitu, dan Tiara pun begitu. Dedikasikan diri untuk belajar dan mengikuti hal-hal seperti itu. Temukan dan tekuni minat baru gitu. Atau mungkin punya minat yang baru gitu. Tiara mungkin Bu, Tiara sekarang udah hobi bikin video Bu gitu, atau ngedesain sesuatu Bu gitu. Ya udah tekuni itu gitu.
Nah, dukungan keluarga dan sekolah, keluarga diskusikan bersama keluarga itu bahaya narkoba dan keputusan sehat. Keluarga ini, keluarga memang menjadi salah satu faktor utama. Gitu. Memang benar keluarga adalah menjadi faktor utama dalam apakah kamu bakalan menjadi apa nanti, kamu bakalan bebas atau bagaimananya nanti, itu adalah tergantung keluarga itu. Di sini memang butuh bimbingan keluarga. Anaknya cenderung dekat dan keluarganya harmonis itu tuh dia bakalan cenderung motivasi belajarnya meningkat gitu, soft skill, hard skillnya itu tuh meningkat gitu. Beda dengan anak-anak yang mungkin broken home gitu. Ibu mohon maaf ya bicara tentang broken home gitu, bukan menyinggung siapapun di sini itu. Pokoknya biasanya anak-anak yang memang kurang figur ayah dan ibu itu bakalan cenderung lebih agresif dan lebih dongkol, nakal, tidak terurus. Sekolah, misalnya itu sekolah itu program anti narkoba dan kegiatan mendukung. Mungkin anak-anak sekalian bisa gitu mengikuti kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran, atau bisa lah itu mengikuti program yang anti narkoba. Mungkin seminar anti narkoba bakalan kita ikuti gitu, soalnya minggu depan nggak salah ibu tuh minggu depan kita bakalan ada seminar anti narkoba juga, makanya ibu mengambil materi ini sekarang agar anak-anak lebih paham gitu tentang program ini atau tentang bahayanya narkoba ini. Nah, ini lagi jika terlanjur terjebak sebagaimana sih Bu gitu, bagaimana caranya Bu? Kita harus cari bantuan profesional, hubungi konselor atau layanan rehabilitasi gitu. Mungkin tanpa sadar anak-anak sekalian gitu tidak sengaja terjerumus ke sana gitu, karena tadi kurangnya perhatian keluarga gitu, kurang terurus itu. Anak-anak ibu sekalian boleh sekali untuk datang ke ruangan ibu gitu, untuk mendiskusikan, ibu saya terlanjur Bu, begini Bu, gimana caranya Bu? Nanti akan kita carikan solusi, hubungi konselor, di sana kita akan carikan solusi, atau jika sudah terlanjur parah kita bakalan lanjut ke layanan rehabilitasi. Selanjutnya dukungan, bicarakan dengan keluarga atau teman dekat. Jika ada masalah, jangan cari alternatif lain. Jangan cari alternatif seperti narkoba, seperti bunuh diri, apalagi bunuh diri itu. Tolong ya anak-anak sekalian, jika ada masalah itu bicarakan. Percaya kepada satu orang. Ibu nggak minta anak-anak sekalian itu percaya sama orang, nggak perlu gitu. Membicarakan masalah itu nggak perlu untuk banyak orang. Mungkin bisa ke ibu, bisa lebih ke atas langsung gitu. Kalau mungkin ada di sini sebagai anak-anak ibu yang lagi ada kesulitan gitu, bicarakan dengan temannya, teman terdekatnya. Nah, di sini kita akan masuk juga pada jenis-jenis narkoba yang udah tadi di video juga udah disebutkan kan. Di sana tuh ada sabu, ganja gitu, kokain, amfetamin. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba itu tuh? Yang pertama itu adalah faktor individu, yang di situ tuh aspek kepribadian, kecemasan dan depresi, aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan, keterampilan berkomunikasi, faktor emosional dan mental. Nah, selanjutnya dampak negatif narkoba tadi sudah ibu terangkan juga gitu. Program pencegahan narkoba di sekolah gitu. Drug education. Drug education itu adalah edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba gitu. Tadi sudah juga ibu jelaskan gitu. Nah, di sini sebelum kita tutup gitu kan, ibu mau juga nih. Kemarin kan kita itu tuh diskusi berkelompok. Sekarang ibu mau masing-masing anak ibu tuh menjelaskan tentang contoh kasus
kasus tentang narkoba gitu, tolong ya gitu, saya gitu jaga kasusnya, ibu kasih waktu 10 menit. Nah, aku masih belajar. Sudah Bu, sudah. Nah, di sini ibu bakalan minta kepada Melda, gimana Melda? Kasusnya tentang narkoba. Ceritakan saja, ibu nggak itu ibu pengen mengetahui analisis dari anak-anak aja. Contoh kasus dari narkoba yaitu misalnya ada anak bernama Andi, dia siswa SMA, kemudian dia ikut-ikutan temannya nongkrong, tapi dia nggak tahu ternyata temannya ini ada mengonsumsi narkoba. Awalnya Andi disuruh coba-coba, terus lama-lama Andi jadi ketagihan, kemudian dia mulai tidak masuk sekolah dan marah-marah ke ibunya untuk minta uang untuk beli narkoba, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencuri. Oh, berarti si Andi ini ternyata tidak ikutan teman yang benar gitu. Sedangkan dia juga nggak ada duit dan akhirnya mencuri. Itu menurut Melda udah berapa kali kejahatan yang dia perbuat? Kalau kejahatan dalam kriminal itu udah 2, seperti dua memakai obat terlarang sama mencuri. Tapi kalau kejahatannya berupa lain seperti melawan ke ibunya, bolos sekolah, itu bisa dibilang kejahatan atau penyimpangan. Bagus sekali Melda cerita kasusnya, betul sekali gitu. Kebanyakan orang yang pengguna narkoba ini dia itu emang sampai kecanduan, nggak ada lagi uang untuk membelinya, akhirnya mencuri gitu. Akhirnya membunuh gitu. Sudah mencuri, membunuh nanti akhirnya gitu. Tapi Andi kasusnya ini belum sampai membunuh gitu. Dia sudah membolos sekolah gitu, melawan antara orang tuanya gitu. Itu adalah kejahatan yang beruntun dan itu ada penyimpangan yang sangat menyimpang sekali gitu. Ibu harap kepada anak-anak sekalian tolong jauhi narkoba gitu, dan tolong jauhi teman-teman yang seperti itu gitu. Karena ibu juga nggak ada waktu lama-lamanya untuk memberikan materi untuk bagian narkoba ini gitu. Ibu harap nanti semua anak-anak datang pada seminar anti narkoba itu tuh di minggu depan. Jadi minggu depan kita absennya di aula gitu.
Jadi anak-anak harus datang ya gitu. Tolong ajak teman-teman yang gak hadir hari ini untuk hadir di seminar gitu. Di sana itu tuh makin memperkuat pemahaman Ananda tentang narkoba gitu. Mungkin pada sore hari ini kita habiskan saja sampai di sini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena juga waktu sudah mau asar gitu, anak-anak juga udah mau istirahat kan gitu. Nanti sampai di rumah jangan lupa mandi, makan dan istirahat gitu. Namin tugas untuk besok ibu memberikan tanggung jawab pada Namin untuk mengajak teman-temannya untuk seminar ya semuanya ya. Namin, Hilma, Melga, Tiara, tolong ya teman-temannya diajak ya untuk seminar. Kita akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.